Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Rusnawati. Kali ini kita dalam playlist BISEP, Biologi Cepat. Materi kali ini adalah mengenai komponen kimiawi penyusun sel. Di dalam sel terdapat protoplasma, yaitu unit penting yang menjadi dasar fisik kehidupan. Penyusun dari protoplasma yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Sitoplasma merupakan plasma sel yang terletak di antara inti sel dan membran plasma. Nah, kalau nukleoplasma ini plasma sel yang letaknya di dalam inti sel. Di dalam protoplasma terjadi reaksi-reaksi kimia. Nah, bila terjadi reaksi kimia berarti di dalamnya memiliki komponen kimiawi. Komponen kimiawi penyusun sel terdiri atas unsur dan senyawa. Komponen kimiawi penyusun sel yang berupa unsur terdiri atas unsur makro dan unsur mikro. Sedangkan yang berupa senyawa terdiri atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Unsur yang masuk dalam kategori unsur makro diantaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor, dan sulfur. Sedangkan yang masuk dalam unsur mikro diantaranya yaitu ferum, klor, kalium, natrium, magnesium, dan iodin. Komponen kimiawi penyusun sel yang berupa senyawa terdiri atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini disusun oleh atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat ini merupakan sumber energi bagi sel. Senyawa organik yang kedua adalah protein. Protein ini disusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Terkadang dilengkapi pula dengan sulfur dan fosfor. Nah, protein ini merupakan unsur organik yang terbesar dalam menyusun sel. Senyawa organik yang ketiga yaitu lemak atau lipid. Lemak atau lipid ini disusun oleh atom karbon, oksigen, dan hidrogen. Lipid memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai sumber energi cadangan bagi sel dan membentuk membran plasma bersama protein dan karbohidrat. Gambar bagian A adalah lipid dan gambar bagian B adalah fosfolipid bilayer. Pada gambar ini, bagian G adalah fosfolipid bilayer, yaitu dua lapis molekul lipid di mana bagian ekornya saling berhadapan dengan kepala berada di bagian luar. Sedangkan pada bagian F ini, F merupakan protein integral atau protein intrinsik karena menyisip di antara membran sehingga bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Nah, protein integral ini bertindak sebagai reseptor sel. Bagian A merupakan glikoprotein, yaitu protein yang bersenyawa dengan karbohidrat. Sedangkan bagian E merupakan protein perifer atau protein ekstrinsik yang menempel sementara pada lapisan membran sehingga mudah lepas. Nah, protein perifer ini bersifat hidrofilik atau larut dalam air. Bagian D merupakan bagian kepala lipid yang bersifat hidrofilik. Bagian B adalah glikolipid, yaitu karbohidrat yang bersenyawa dengan lipid, dan bagian C merupakan bagian ekor lipid yang bersifat hidrofobik. Pada bagian ini adalah alpha helic protein, yaitu protein yang bentuknya melingkar. Secara lengkap, kalian dapat memperhatikan gambar fosfolipid bilayer berikut ini beserta bagian-bagiannya. Senyawa anorganik penyusun sel yang pertama adalah air. Nah, air ini ditemukan dalam jumlah yang cukup besar dalam protoplasma, yaitu sekitar 50 hingga 95%, sehingga menyebabkan air menjadi komponen utama penyusun dari protoplasma. Nah, air ini memiliki peranan sebagai media tempat berlangsungnya reaksi kimia, juga memiliki fungsi dalam transportasi zat. Selanjutnya adalah garam-garam mineral. Nah, garam-garam mineral ini mengalami ionisasi membentuk ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Ion-ion ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel.
Selanjutnya adalah gas yang terlibat dalam aktivitas sel, seperti misalnya oksigen. Oksigen ini diperlukan untuk respirasi sel. Kemudian karbon dioksida yang merupakan hasil samping dari respirasi sel dan fermentasi sel. Selanjutnya ada amonia, yaitu zat sisa yang dihasilkan dari pemecahan senyawa protein. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kalian tahu kan apa yang harus dilakukan agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Dah.